Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, Pun. Puji nama Tuhan. Pada hari-hari ini kita banyak yang kena sakit, saudara. Harusnya saya tugas minggu kemarin, karena minggu kemarin saya juga sakit, hampir kurang lebih 1 minggu, saudara. Sakit digantikan sama Ibu Mena. Jadi puji Tuhan sekarang bisa mimpin pujian, bisa melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita terus semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Biar kita terpakai kebaikan Tuhan itu kita kembalikan kepada Tuhan dengan memuji memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Nya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Haleluya. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan.
Glory, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara. Betapa senang kalau kita diangkat menjadi anak Tuhan, menjadi pewaris kerajaan surga. Karena banyak yang terpanggil, banyak yang dipilih, tapi belum tentu setia. Puji nama Tuhan. Biarlah kita tetap setia agar kita dapat menjadikan anak-anak Tuhan dan memiliki kewarisan kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Sebentar mau mendengarkan firman Tuhan, mau kita angkat pujian. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat pelindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Amin, haleluya. Tempat pelindunganku saat badai menerpa. Haleluya. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan. Mari kita berdiri saudara. Engkaulah kekuatanku, tempat pelindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Haleluya. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, amin, amin. Glory, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Glory, 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 glory. Glory. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Amin, 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 amin. Amin, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, nanti dengan Kristus Ibu Sugiono di dalam doa. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Glory Allahku, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu ya Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bukan karena kami kebiasaan, tetapi kami sangat mengasihi Engkau. Kami sangat mencintai-Mu, menyayangi-Mu Tuhan. Kami sembah dan kami sanjung Engkau untuk selamanya Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kasih-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan kasih kemurahan daripada-Mu. Kuatkan kami semua Tuhan sidang jemaat di tempat ini dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu yang dari surga. Kami percaya Bapa, Engkaulah Allah yang begitu baik, Allah yang begitu besar dan heran dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu kami bangga Bapa.
mempunyai Allah yang besar dan heran seperti Engkau. Kami sungguh bangga mempunyai Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar hamba-Mu yang hendak membawakan firman-Mu, kiranya Engkau urapi hati hamba-Mu, agar hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Urapi semua sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dalam kesusahan Engkau hiburkan Tuhan. Urapi mereka semuanya. Juga kami ya Tuhan di tempat ini, Engkau kuatkan kami dan Engkau atur semua langkah-langkah hidup kami dengan kasih kemurahan daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkaulah Allah yang begitu heran dan begitu dahsyat dalam hidup kami. Semuanya kami serahkan hanya pada-Mu ya Bapa. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan Yesus, baik. Terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur kami dan hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. 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 Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita boleh berjumpa pagi hari ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Tidak ada yang hebat. Yang hebat, yang luar biasa hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di kandang haur, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh berjumpa itu karena anugerah Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, yang masih berikan kepercayaan untuk melayani pagi hari di tempat ini. Terima kasih buat Om dan Tante sebagai gembala sidang yang mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya harus perkenalkan nama saya karena mungkin ada sebagian belum kenal nama saya. Kalau Pak Amin, Nena kan udah kenal ya, dan teman Pak Amin. Kalau yang lain mungkin belum kenal nama saya. Sebab nama saya agak sedikit asing. Godlief Lomboan. Saya punya istri satu dari Medan, Buru Situmorang. Kami dikaruniakan 2 anak. Kami tinggal di Cirebon, baru jalan 17 tahun ada di Cirebon. Boleh ada sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, jangan terlalu tegang, relax saja. Amin. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan kandang haur sudah mengerti firman Tuhan. Karena sekian hamba Tuhan menyampaikan firman Allah di tempat ini. Bahkan majelis. Persoalan di sini, bagaimana kita menyikapi kebenaran firman itu. Dan kita praktekkan di luar sana. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau saya dan saudara boleh ada sampai detik ini, itu karena anugerah. Saya merasakan bagaimana pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami keluarga. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tetap menyertai hidup saya dan saudara. Persoalan di sini, benarnya ketulusan hati kita mencari Tuhan? Atau hanya slogan semata, ritual? Tapi saya percaya umat Tuhan yang ada di kandang haur di tempat ini tidaklah seperti itu. Sesukar apapun hidup ini, sesulit apapun hidup ini, aku tetap mencari Tuhan. Aku mau tetap beribadah kepadamu Tuhan. Aku tidak mau lihat sehebat apa seorang pengkhotbah itu. Yang penting dia tidak keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah sering saudara baca. Gak ada yang lain. Tidak mungkin saya harus sampaikan komit di tempat ini, majalah Tempo atau koran. Saya harus menyampaikan kebenaran firman Allah untuk menguatkan iman percaya saya dan saudara.
Sebab kita ada di tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Iman saya dan saudara bisa luntur karena iblis merajalela. Benar Bapak Ibu jemaat Tuhan? Pengiringan kita kepada Tuhan tidak diukur lamanya beribadah. Saudara kasih Tuhan, saya kasih tema firman Tuhan pagi hari ini. Jangan takut, sebab manusia banyak takutnya. Betul atau tidak? Ya, tapi ada satu ayat yang memotivasi saya dan saudara, menguatkan kita. Rasul Paulus menulis dalam suratan Ibrani pasal yang ke-13, ini ayat sudah menjadi ayat hafalan. Ayat yang ke-6 saya baca. Rasul Paulus menulis dalam suratan Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-6, bunyi firman Tuhan. Apa yang dikatakan di sana, saudara kasih Tuhan? Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, ya. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Satu ayat tetapi mempunyai makna yang sangat luar biasa. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Saya sudah siapkan ayat khotbah. Tapi ketika sebelum mulai acara di tempat ini pemegang HP tadi kalau nggak salah, mereka angkat pujian Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Saya teringat ayat ini. Dia penolong satu-satunya dalam hidup saya dan saudara. Istri menolong terbatas kepada suami, begitu pula dengan suami kepada istri, bahkan anak. Tapi pertolongan yang sejati dan abadi itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di kandang haur, terkadang ekonomi coba menghimpit iman rohani saya dan saudara, sehingga muncul ketakutan. Benar bukan? Keadaan situasi membuat kita lebih takut daripada meyakini bahwa Tuhan itu penolong dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita boleh melewati hari demi hari sampai detik ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita minum obat vitamin semua terbatas adanya. Kita olahraga terbatas adanya, kata firman Tuhan. Paulus pernah menulis dalam Timotius, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji. Katakan amin. Katakan haleluya. Woo! Yesus itu luar biasa, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengalami situasi kondisi yang tidak memungkinkan pada waktu itu sehingga dia menulis suratan Ibrani ini. Dia katakan Tuhan tetap menjadi penolong dalam hidupnya. Paulus melihat bahwa guru yang terbaik itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Paulus pernah dipenjarakan, didera, karena dia mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan penolong dalam dunia, bahkan juru selamat. Tetapi resikonya sudah kasih Tuhan, dia harus mengalami penderitaan. Begitupun saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mau setia kepada Tuhan, kita tahu bersama apa yang kita akan hadapi. Tapi yakini saja dan imani bahwa Tuhan menjadi penolong dalam hidup saya dan saudara. Ada begitu banyak tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi dalam hidup saya dan saudara. Mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak persoalan. Yosua mengalami begitu banyak tekanan hidup. Tetapi apakah dia pernah meninggalkan Tuhan? Tidak. Saudara kasih Tuhan. Ayub kita tahu bersama menjadi cerita sekolah minggu. Apakah dia pernah meninggalkan Tuhan? Tidak. Dia pernah mengecap kekayaan secara finansial. Ketika di titik terendah, saudara kasih Tuhan. Disitulah dilihat kemurnian dia.
apakah dia mau tetap mencari Tuhan atau tidak. Begitupun saya dan saudara dalam kita mengiring Tuhan di akhir zaman. Karena mengiring Tuhan tidak selamanya ada berkat finansial. Saya tidak bicara berkat finansial pagi hari ini. Saya bicara tentang berkat rohani. Supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua. Sebab tidak ada yang kuat, mau pendeta, jemaat, sarwaya bagi saya. Penentuan semua itu di lapangan. Betul tidak? Tapi ketika kita berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia katakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Garis bawah ini. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jangankan manusia, iblis pun lari tunggang langgang. Asal kita tetap connect dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, saya merasakan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami keluarga. Ya, boleh bertahan ada di perumahan Mega Endah. Saya buka satu pelayanan situ, persekutuan. Tidak mudah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi kalau masih ada sampai detik itu semua karena anugerah Tuhan. Saya tetap setia saja. Mau kecil besar sama saja. Tapi saya lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami keluarga. Dia selalu memberkati kami. Tidak berkat melimpah. Tetapi ketika membutuhkan dia menyediakan indah pada waktunya. Begitupun jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Pekerjaan Bapak Ibu jemaat sederhana apapun, kalau kita tetap yakini Tuhan Engkaulah penolong dalam hidupku, saya percaya dia tidak akan pernah mempermalukan saudara. Karena saya alami. Saudara kasih Tuhan, sekian orang datang bertamu di tempat saya, mereka suka bertanya. Ada satu waktu orang dari daerah luar bertanya, rahasia apa Pak Gottlieb ini bisa bertahan? Ya, dengan keadaan situasi seperti ini. Saya bertahan karena Tuhan yang memampukan saya. Tetap senyum saja. Smile saja mengiring Tuhan. Jangan pernah cerita kesusahanmu kepada orang lain. Engkau cerita kesusahanmu di kaki Tuhan. Tuhan begitu banyak cara untuk memberkati saya dan saudara. Tentunya berkat rohani dulu. Supaya ketika rohani kita diberkati, ketika ada persoalan dalam pribadi, rumah tangga, pekerjaan, kita kuat menghadapi semuanya itu. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1, saya minta tolong buka. Kejadian pasal yang ke-15 Kejadian pasal 15 ayat yang ke-1 dan seterusnya saya baca. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Saudara kasih Tuhan, dia memakai kata perisai di sana. Saudara kasih Tuhan, Daud berkata, engkaulah perisaiku. Amin. Saudara kasih Tuhan, perisai yang dibuat oleh manusia itu tidaklah abadi. Tapi perisai dari Tuhan itu abadi. Dia melindungi kita dari sudut manapun. Raja Ahab, saudara kasih Tuhan, ketika seorang pemanah dengan asal memanah saja, dia masuk di lengang dan mati. Betul tidak? Pahami? Dia memakai perisai. Tapi perisai yang dibuat oleh manusia itu gagal. Tapi perisai dari Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah gagal. Cerita sekolah minggu.
Ketika Daud dipakaikan baju perisai untuk menghadapi Goliat. Saudara kasih Tuhan, terlalu berat. Dia datang dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini, engkau ada persoalan. Tuhan, hanya engkau satu-satunya penolongku. Tidak ada yang lain. Keluargaku tidak bisa menolong. Teman, semua terbatas. Aku hanya bisa menangis di kaki Tuhan. Saya percaya Dia memberikan kita sukacita. Dia memberikan kita damai sejahtera. Kita melihat Abraham, engkaulah perisaiku Tuhan. Wow, luar biasa saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Mobil tidak bisa menjadi perisai dalam hidup saya dan saudara. Rumah mewah tidak bisa. Kalau datang banjir, gempa bumi, tidak bisa menolong. Benar Bapak Ibu jemaat Tuhan, kandang haur hanyalah sementara. Tapi perisai yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kita berkat, bicara tentang rumah dan mobil, itu hanyalah fasilitas. Tetapi bukan itulah segalanya. Tapi menjadi segalanya adalah Yesus Kristus dalam hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya Paulus dia katakan dalam Ibrani 13, dia ada dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Tekanan datang menerpa dalam kehidupan Paulus. Tapi dia katakan, Tuhan, Engkaulah penolongku. Di mana saya pelayanan, saya punya lagu kebangsaan, surga si Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu segenap hidupku. Mengatakan percaya itu terlalu mudah. Benar bukan? Tetapi untuk menjalani hari-hari itu tidak mudah. Tapi saya yakini dan imani jemaat yang ada di tempat ini. Ketika kita tetap connect dengan Roh Kudus, Dia akan memampukan kita. Wow. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Dia berikan. Paulus katakan. Saudara, ada tokoh di Alkitab. Tapi tidak ditulis di Alkitab. Di zaman jemaat Smyrna yang sudah saudara dengar, Polikarpus, uskup, hidup 86 tahun. Pada masa Kaisar Romawi disuruh untuk menyangkal imannya. Supaya tinggalkan Tuhan, Yesus Kristus. Tapi apa yang dikatakan oleh Polikarpus? 86 tahun aku mengiring Tuhan Yesus Kristus. Aku belum pernah disakiti oleh Yesus Kristus. Dia dibakar hidup-hidup. Saya dan saudara mengalami seperti itu. Yang kita alami hari-hari terkadang cuma ekonomi, bagaimana masa depan anak kita. Benar bukan? Saudara kasih Tuhan. Kembali lagi kalau saya mau bersaksi dalam kehidupan kami rumah tangga melayani bendang Tuhan. Masih di ujung jagung. Tapi saya melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saya suka bersaksi kepada Bro Amin dan Nena. Karena 2 minggu lalu, surga si Tuhan ada orang bertamu. Dia berkata begini, kalau saya melihat Pak Gotip itu di luar nalar logika saya. Ya. Kenapa Pak? Iya, kalau saya maaf ya Pak, masih ada sehari saya masih bisa dapat 8.000. Tapi Pak Gottlieb dengan pelayanan, tapi enjoy aja. Saya bilang, tidak usah takut. Yang penting jujur, tulus, melayani Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan.
Sebab itu lagu kedua yang saya selalu angkat. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau Yesus, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita angkat pujian ini, apapun yang terjadi, benar gak itu? Sebab baik yang terakhir, masihkah kita didapati, aku mau tetap menyenangkan Engkau Tuhan. Ketika saya dan saudara belum diberkati secara finansial, ada di titik rendah, masihkah saya dan saudara mengatakan, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau? Ini menjadi persoalan. Bangsa Israel itu gagal sebagian besar masuk tanah Kanaan. Cuma karena apa? Finansial. Paulus katakan dia penolong sejati. Jangankan manusia, iblis pun lari tunggang langgang. Asal benar kita connect dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau saya tak lupa, 15 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu saya melayani di Bandung pada waktu itu. Ketika saya pelayanan di Bandung, saya pulang arah ke Garut. Saya naik bus, saudara kasih Tuhan, pas mau masuk ke Garut, masih jauh. Ada turunan, saudara kasih Tuhan. Bus kami itu dia lari cepat. Dan saya duduk di belakang sopir. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tiba-tiba ada truk itu balik arah. Sebenarnya saya nggak ada lagi. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Cuma saya seorang diri yang berteriak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia bisa lewat truk itu. Semua orang berteriak. Saya duduk karena saya selesai pelayanan Bandung. Saya pulang ke Garut karena istri saya masih ada di Garut pada waktu itu. Saya duduk di halte terminal Garut. Saya renungkan, terima kasih Tuhan. Aku masih lolos dari kematian. Benar loh. Maut sudah di depan mata. Tapi Tuhan masih tolong kami. Sehingga saya duduk di halte Garut. Merenungkan kebaikan Tuhan. Aku tetap melayani Engkau Tuhan. Di mana Engkau percayakan saya. Mungkin pelayanan masih, ya saya katakan. Tapi itu tidak membuat saya kecil hati. Tetapi Yesus menjadi pengharapanku. Jadi sebab itu jemaat Tuhan yang ada di kandang Haur ini. Saya cuma mau ingatkan. Firman itu cuma datang mengingatkan kita. Jangan pernah takut. Yakin saja bahwa Yesus adalah menjadi penolong dalam hidup saya dan saudara. Lihat Abraham punya bahasa. Engkaulah perisaiku. Engkau penolongku. Saudara kasih Tuhan. Dalam kitab Ulangan 33 ayat 26. Saya minta tolong dibuka. Apa yang dikatakan di sana? Dalam kitab Ulangan 33 ayat yang ke-26. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Sudah? Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesus Rum. Ia berkendaran melintasi langit sebagai penolongmu. Amin. Dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Seterusnya. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Katakan amin. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal.
Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Luar biasa, sudah kasih Tuhan. Dia katakan kepada umat Israel, firman Tuhan itu tetap relevan sampai hari ini. Mengingatkan kita, amin. Dia yang melindungi kita, dia yang menjaga kita. Persoalan di sini, tulus hendak kita mencari Tuhan? Ataukah kita hanya seperti sebagian bangsa Israel? Mencari Tuhan cuma karena finansial. Tapi saya percaya tidaklah seperti itu. Ketika kita mencari kerohanian, memuliakan Tuhan, berkat itu akan mengikuti saya dan saudara. Amin. Ingat Kejadian pasal 15 ayat 1 itu. Abram datang firman kepada dia, Tuhan menjadi perisai. Dan saudara kalau baca ayat seterusnya, saudara akan menemukan bagaimana Allah memberkati dia, Allah menyertai dia, Allah menolong dia. Begitupun saya dan saudara. Kalau saya dan saudara boleh ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Saya akan khotbah 2 jam. Haleluya. Oh, surga kasih Tuhan, seminggu kita sudah lewati. Panjang benar bukan? Terkadang ketika kita beribadah, memang fisik terkadang tidak memungkinkan. Tapi kita harus berkata begini, Tuhan berikan aku roh semangat untuk beribadah kepadamu. Amin. Berikan aku ada kehausan akan kebenaran firman-Mu. Karena satu kali kelak saya tinggalkan dunia ini. Tidak selamanya aku ada di dunia ini. Kita tidak tahu detik, menit, jam ke depan. Bahkan hari esok. Penuh dengan rahasia. Tapi kalau kita tetap mengutamakan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Engkau kaya itu tidak salah. Engkau pandai itu tidak salah. Engkau punya jabatan itu tidak salah. Jadi salahnya kalau kita mulai menjadi sombong. Tapi saya percaya umat Tuhan di tempat ini tidaklah seperti itu. Amin. Paulus katakan dalam Filipi pasal 3. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap sampah dan rugi. Karena Yesus yang termulia. Amin. Paulus orang berada pada zamannya. Sebab itu tidak heran ketika dia katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 1. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini butuh kebesaran jiwa untuk mengatakan seperti itu. Butuh iman yang kuat. Tidak boleh labil, surga si Tuhan. Kalau labil kita tidak akan kuat. Saudara kasih Tuhan. Ketika Bapak Ibu jemaat mulai lemah. Datang kepada Tuhan. Kita semua, bukan saja saudara. Saya pribadi sebagai seorang pelayan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya selalu berkata di mana saya pergi. Siapapun yang kutemui saya bersaksi. Ada begitu banyak inspirasi dalam Alkitab. Tapi ada 4 yang memberikan saya tidak pernah lupa. Ya, saya selalu berkata begini. Abraham, dia memakai bahasa seperti ini. Aku pergi sembahyang. Ketika dia mempersembahkan anaknya. Dan aku akan kembali. Amin. Daud ketika dia terjepit di Siklag, surga si Tuhan dalam kitab Raja-Raja kalau tidak salah. Gak ada penolong dalam hidupnya. Tapi dia katakan, aku memperkuat kepercayaanku kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Dalam perjanjian baru bagi saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan yang masih muda. Paulus berkata melayani itu pengabdian. Petrus bilang jangan pernah cari keuntungan. Dan saya melihat sampai detik ini Tuhan tidak pernah mempermalukan kami keluarga. Dia selalu menolong. Dan saya percaya umat Tuhan yang ada di kandang hawa ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Pemuda remaja, masa depanmu adalah masa depan penuh dengan cemerlang bersama Yesus. Persoalan konekna kita dengan Tuhan. Ketulusan kita untuk mencari Tuhan. Sebab ayat indah seterusnya, kalau engkau tulus mencari Tuhan,
Wow. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saya dan saudara. Mungkin terkadang kesetiaan kita muncul pikiran Tuhan. Aku sudah setia kok masih begini-begini terus. Kenapa orang yang tidak setia kok seakan makmur? Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur 73. Kita pun akan sama seperti itu. Ketika saya membaca kitab Mazmur. Bani Asa berkata, percuma aku mempertahankan kebersihan hati dan ketulusan. Toh hidupku begini saja. Orang fasik itu enjoy hidup mereka. Tidak ada kesusahan. Aku yang mengiring engkau. Ada begitu banyak penderitaan yang kualami. Tapi ayat yang seterusnya sudah akan temukan di 18 dan seterusnya. Bani Asa mengatakan orang fasik itu hilang. Sebab itu Bani Asa berkata, aku tetap dekat dengan kau. Sebab engkau penolongku. Katakan amin. Luar biasa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia menjadi penolong dalam hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal 13 ini. Dia datang mengingatkan kita kembali. Bahwa dia menjadi penolong dalam hidup pribadi saya dan saudara. Ketika kita pergi dimanapun kita pergi dan berada. Dia akan menjadi penjaga dalam hidup saya dan saudara. Mungkin kau datang dengan pergumulan hari-hari ini. Sakit penyakit. Ya. Pekerjaan. Masa depan. Seorang hamba Tuhan hanya bisa mendoakan. Tapi yang memberkati menolong adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetaplah dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Saya buka satu ayat lagi dalam kitab Pemazmur 56 ayat 4. Apa yang dikatakan di sana? Sudah kasih Tuhan. Dalam kitab Pemazmur pasal 56 ayat yang keempat. Kepada Allah. Nah ini 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Manusia alamiah. Tidak bisa dipungkiri. Terkadang kita, iblis mulai memasuki alam pemikiran saya dan saudara. Dia memberikan kekhawatiran, kecemasan. Dia memberikan kita tidak ada pengharapan. Tidak usah engkau setia. Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ketika kita mulai merasa ada ketakutan, kita harus datang di kaki Tuhan. Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Sebab engkau yang menolong aku. Engkau yang menyertai aku. Tidak bisa, saudara kasih Tuhan. Kalau kita datang kepada teman, keluarga, terbatas. Tapi ketika secara individu, pribadi, kita datang ke kaki Tuhan. Tuhan, bagaimana usaha saya ini Tuhan? Saya percaya Tuhan akan menilik setiap doa saya dan saudara. Amin. Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Ya, karena begini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kembali lagi saya bersaksi tentang keluarga kan. Sampai detik ini sudah kasih Tuhan. Saya menikmati rumah gratis. Ya, nak ngontrak sudah kasih Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Ya. 17 tahun ada di perumahan Mega Indah itu. Nah mudah. Saya tetap senyum saja. Tetap Tuhan baik. Tetap Tuhan hebat. Tetap aku agungkan Tuhan Yesus. Begitupun jemaat Tuhan yang ada di Kaundawur di tempat ini. Sebab itu saya tidak akan komentar panjang firman Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan Kandang Haur sudah mengerti firman Tuhan. Mari kita tetap bawa dalam doa supaya kita kuat ketika kita ada di luar sana. Kita katakan, Tuhan, Engkaulah penolong dalam pribadi, rumah tangga, dan masa depanku. Amin. Tunduk kepala. Saya rindu mengangkat satu pujian. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih banyak Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tuhan Yesus tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Tuhan melindungi. Di udara Tuhan melihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan menolong, selalu menolong. Amin. Tuhan selalu menjagaku. Hadiratmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Lalu, amin. Tuhan Yesus selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tutup mata jasmani saudara, buka mata rohani saudara, saya dan saudara, dan kita renungkan hari demi hari yang kita lewati. Kita bersyukur boleh ada sampai hari ini. Ada banyak orang menderita di luar sana. Kalau saya dan saudara boleh ada itu karena berkat anugerah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak usah malu dan gengsi. Jemaat Tuhan yang ada di kandang haur, ingat cerita sekolah minggu Daud. Daud adalah orang kaya pada eranya, pada zamannya. Tapi dia tidak malu menari untuk Tuhan. Siapa kita pagi hari ini? Kita nggak ada apa-apanya. Kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Musim akan selalu berganti. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah namanya. Tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita angkat tangan, katakan Tuhan selalu menolong. Amin. Kami mengangkat tangan satu pertanda bahwa kami tidak punya kekuatan apa-apa Tuhan. Kami tidak berdaya Tuhan. Kami butuh Yesus. Kami butuh Roh Kudus.
Haleluya Tuhan. Lawati kami semua pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus ajaib, lalu menolongku, selalu menjagaku, menyayangku, peliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu menolong. Oh haleluya Tuhan. Tuhan, Engkau yang melawati kami semua pagi hari menjelang siang. Kami mengalami beban berat, Engkau yang menolong kami Tuhan. Engkau menguatkan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Menolong. Kami menghormati Tuhan Yesus Kristus. Kami menghormati Roh Kudus berkarya dalam hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Seumur hidup katakan Tuhan selalu menolong. Menolongku. Hanya Yesus penolong yang sejati. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang menjaga kita, tidak ada yang lain. Kami menyenangkan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami butuh Yesus di setiap detik, menit, jam, dan waktu. Oh Tuhan Yesus. Amin. Lawatan Tuhan terjadi. Yes Tuhan. Tuhan, Engkau penolong kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Kami tidak malu mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab kalau kami boleh ada Yesus, itu karena Engkau Tuhan. Lawatan Tuhan biar terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami pulang dengan sukacita Tuhan. Kami pulang dengan damai sejahtera dari Engkau. Amin. Katakan Tuhan selalu menolong.
Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus adalah perisai yang akan menolong kami, menjaga kami, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Sudah memimpin firman-Mu Tuhan. Telah menguatkan kami Tuhan. Supaya kami jangan takut Yesus. Karena Engkau penolongku Yesus. Yang selalu setia memimpin menuntun kami Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya hidup kami makin hari makin bertumbuh di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami jangan takut lagi Tuhan. Untuk menghadapi cobaan-cobaan yang akan datang ini Tuhan. Supaya kami selalu teguh di hadapan-Mu Tuhan. Menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mempermuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Pakai dia Tuhan, urapi dia Tuhan. Berkati, beri kekuatan kesehatan suami istri. Haleluya keluarganya Tuhan. Kau pimpin, tuntun, sertai kami semua Tuhan. Berkati kami semua terangan dengan firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Menjadi rema-rema dan kehidupan Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan ada pelita buat kaki kami Tuhan. Supaya kami kuat untuk melangkah semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberi korban persembahan. Supaya Kau balas sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita bersyukur. Haleluya. Amin.